Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah persekutuan, pendirian dan pembagian laba. Ya, jadi sebelum-sebelumnya saudara sekalian kita sudah menjelaskan bahwa pelakuan akuntansi untuk tiap-tiap jenis atau bentuk perusahaan itu maka perlakuan akuntansinya pun akan berbeda-beda. Semakin besar bentuk suatu perusahaan maka semakin kompleks pula perlakuan akuntansinya. Ya, dalam kasus persekutuan, ya akuntansinya sebenarnya tidak jauh beda dengan akuntansi perseorangan yang pernah kita bahas. Ya, kalau perseorangan ya membedakan mungkin hanya persoalan kepemilikan saja, yang mana perusahaan perseorangan itu ya dimiliki oleh seorang, sementara persekutuan itu lebih daripada dua orang, satu orang ya, lebih dari satu orang, jadi dua atau lebih. Nah, kita lihat dalam pasal 16, 18 ya 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengartikan persekutuan sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Ya, jadi dia jelas di sini ya. Persekutuan itu dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu. Kemudian tujuannya apa? Adalah untuk membagi keuntungan atau manfaat. Ya, jadi secara umum sebenarnya persekutuan itu bukan hanya dalam bentuk perusahaan saja, tetapi ketika kita sama-sama ya membuat sebuah kelompok, ya kemudian kita berniat untuk pergi bertamasya, ya maka itu sudah menjadi persekutuan. Ya, akibat dari tamasya itu adalah kita memperoleh manfaat. Mungkin manfaatnya adalah rasa senang atau bahagia. Namun pada pembahasan kita tentu saja yang kita bahas adalah persekutuan dalam bentuk perusahaan. Nah, dalam pendirian persekutuan, akte pendirian itu dibuat oleh notaris ya, yang sebenarnya itu tidak wajib hukumnya kalau persekutuan. Tetapi aturan-aturan kemudian ya mungkin di daerah-daerah itu mengharuskan harus adanya akte. Ya, apalagi ketika perusahaan itu ingin mengerjakan sebuah proyek atau ikut sebuah lelang proyek, maka dipersyaratkan mesti ada akte pendirian. Oleh karenanya, ya ini kelihatannya seperti menjadi wajib malahan. Ya, di Indonesia, semua firma Indonesia didirikan dengan akte notaris dan harus daftarkan di pengadilan negeri setempat. Ya, kemudian diumumkan dalam lembaran negara. Ya, sehingga memang sesuatu yang harus ya sebuah persekutuan memiliki akte notaris. Nah, dalam akte notaris ini memuat nama lengkap ya, pekerjaan, tempat tinggal, semua sekutu ya dan seterusnya saudara sekalian. Termasuk pembagian laba ada di dalamnya, setoran modal tiap-tiap sekutu ada di dalamnya. Ya, hal-hal khusus yang lain-lain pun bisa diatur di dalam akte pendirian ya. Nah, kita lihat dalam persekutuan ada dua jenis sekutu ya. Keanggotaan di dalam persekutuan ada dua jenis ya. Sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau sekutu komplementer ya, ada sekutu yang menjalankan perusahaan ya dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.
artinya mereka lah yang menjadi pengurus di dalam. Ya, kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Ya, biasa disebut dengan istilah ya persero kuasa atau persero pengurus. Kemudian ada yang sekutu pasif atau sekutu komanditer. Ya, mereka ini hanya menyertakan modal saja. Ya, dalam persekutuan. Jadi setorannya hanya setoran modal. Setelah itu, ya mereka mempercayakan kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer untuk mengurus persekutuan untuk mendapatkan laba, sehingga laba itu bisa mereka bagikan, dan sekutu pasif mendapatkan laba juga dari situ. Nah, tanggung jawab keluar. Dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah pribadi untuk keseluruhan. Ya, maksud dari pribadi untuk keseluruhan bahwa satu orang pengurus tadi yang melakukan perjanjian dengan pihak-pihak ketiga seumpama, maka itu akan mengikat seluruh sekutu. Ya, jadi satu orang yang berbuat, maka semua ikut bertanggung jawab akibat dari perjanjian yang mereka lakukan. Sekutu yang bertanggung jawab keluar itu adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer seperti yang dijelaskan tadi ya. Ya, jadi bukan sekutu pasif. Sekutu aktif yang dimaksud di sini. Yang memiliki tanggung jawab keluar ya pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya setoran modalnya kita lihat ya. Kita mulai masuk di akuntansinya. Setoran modal dalam persekutuan itu bisa dalam bentuk uang, umumnya juga seperti itu uang, atau bisa dalam bentuk aset-aset yang lain. Ya, ada yang memiliki gedung, ada yang memiliki tanah. Ya, untuk jadi kantor atau untuk jadi tempat usaha. Ya, maka itu adalah setoran mereka yang kemudian akan diakui sebagai modal, atau juga ada yang dalam bentuk tenaga kerja, mungkin karena memiliki kelebihan tersendiri. Ya, jadi dibutuhkan sehingga tenaga kerjanya itu akan disetarahkan. Ya, pertanyaannya mungkin disetarahkan dengan sebesar berapa? Ya, biasanya ya bisa disetarahkan dengan setoran yang paling rendah ya dari seluruh anggota. Ya, dari seluruh anggota sekutu, setoran terendahnya itu akan disetarahkan dengan anggota yang menyetorkan hanya tenaga kerja saja. Kita lihat contoh ya. Pada tanggal 28 Mei 2012, Febri dan Munib telah sepakat untuk mendirikan sebuah firma yang diberi nama firma Febri dan Munib. Mereka setuju setoran modal Febri berbentuk aset dan kewajiban perusahaannya yang telah berjalan dan berbentuk perusahaan perseorangan. Ya, jadi si Febri ini awalnya sudah memiliki perusahaan perseorangan, kemudian dia jadikan firma yang bergabung dengan si Munib. Ya. Aset dan kewajiban ini sebelum dimasukkan sebagai modal perusahaan, ya akan dilakukan penilaian kembali berapa nilai wajarnya atau berapa nilai pasarnya, sehingga dihitung ya sebagai berikut. Piutang dagang ya menurut buku besar dalam perusahaan perseorangan itu sebesar 20.000. Kemudian persediaan 30.000, tanah 10.000, gedung 30.000, akumulasi penyusutan ya dari gedungnya adalah 7.500, total asetnya 82.500, utang dagangnya 12.500 ya. Modalnya Febrianto, aset dikurangi utangnya adalah 70.000. Namun ketika telah dikonversi berdasarkan nilai wajarnya, nilai pasarnya,
bahwa piutang dagang tadinya yang nilainya 20.000 itu ternyata nilainya sekarang sisa 14.000. Ya, dari mana 14.000? Mungkin itu adalah estimasi setelah dikurangi dengan kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Dari 20.000 itu bisa jadi yang tidak dapat ditagih, kemungkinan estimasinya adalah 6.000. Ya, sehingga ditotalkan hanya 14.000 yang bisa diakui. Ini kemungkinan bisa ditagih. Kemudian persediaan juga 30.000. Ya, ternyata yang diakui hanya 13.000. Ya, setelah diverifikasi mungkin ya, disortir, ternyata yang 30.000 yang layak itu hanya diakui sebesar 13.000. Bisa jadi persoalan harga yang berubah, atau memang persediaannya banyak yang sudah rusak atau ya kadaluarsa dan lain-lain. Kemudian tanah 10.000 ya dinilai kembali, nilainya sekarang adalah 20.000. Gedung ya 30.000 dilakukan penilaian, ternyata sisa 25.000. Ya, kita hilangkan saja akumulasi penyusutannya di situ ya. Kita akan melakukan penilaian baru untuk tahun berikutnya. Jadi total asetnya adalah 72.500 dari 82.500 ya, dikurangi dengan utang dagangnya tetap 12.500. Modal Febrianto yang diakui adalah 60.000. Ya, tadinya 70.000, yang diakui adalah 60.000. Itulah yang menjadi setoran dari Febri. Selanjutnya Monip itu menyetor setoran modalnya dalam bentuk uang tunai sebesar 30.000. Ya, sehingga kita akan membuat jurnalnya. Jurnal pertama adalah mencatat setoran modal dari Monip, mendebit bank atau kas 30.000 dan mengkredit modal Monip 30.000. Kemudian yang kedua adalah modal Febrianto. Semua tadi aset-asetnya yang diakui ya, piutang dagang sebesar nilai wajar itu nilai pasarnya tadi, piutang dagang 14.000, persediaan 13.500, tanah 20.000, gedung 25.000, utang dagang 12.500, kredit. Kemudian kredit pun modal Febri 60.000. Nah, selanjutnya kita lihat ya pembagian laba ya. Jadi saudara sekalian, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa ya persekutuan itu perusahaan ya, persekutuan ada dua bentuk, CV dan firma. Ya. CV itu adalah Komanditer Penanskep yang biasa mungkin sudah biasa Anda dengar atau biasa lihat, dan firma yang biasa akronimnya adalah FA atau FA. Firma itu dua-duanya adalah persekutuan. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya pada umumnya sama saja ya. Cuman perbedaannya kadang CV itu ya, persoalan penamaan itu menggunakan nama-nama yang umum. Ya seperti CV angin ribut, ya. CV bulan bintang, CV angin sepoi-sepoi, CV maju terus, ya. Sama seperti itu. Kemudian firma itu biasanya menggunakan nama dari ya persekutu. Ya. Seumpama ya kita contohkan saja, ada mobil namanya di sini Lita kan, Valita dan Co itu kan Fa atau firma Lita dan kawan-kawan ya. Atau firma Ryan ya dan Brothers ya, apa seperti itu. Ya, jadi kita lanjutkan pembagian laba. Mana ketentuan tentang pembagian labanya itu bisa ditetapkan sendiri sekutu melalui kesepakatan bersama dituangkan dalam akte pendirian. Ya, ketentuan dalam KUHP Perdata
Ya, pasal 1633 ayat 1 bahwa laba tidak boleh diberikan kepada salah seorang sekutu. Jadi tidak bisa ada yang mendominasi laba, dia saja sendiri yang dapatkan. Namun membolehkan ya kerugian diberikan kepada seluruh sekutu. Tetapi kalau rugi, ada sekutu yang ingin menanggung kerugian sendiri, ya semua juga tidak keberatan, sekutu yang lain tentunya kan. Iya. Tapi kalau untung, wah keberatan kalau mereka tidak dapat pasti. Nah, jika tidak tercantum seumpama dalam akte, ya pembagian keuntungan itu tidak dalam akte, maka laba itu dibagi berdasarkan perbandingan modal. Itu telah ditetapkan dalam pasal 1633. Ya. Kalau tidak ada dituangkan dalam akte, ya, maka biasanya modal yang menjadi acuan. Ya. Meskipun tidak ada dalam akte juga biasanya sebenarnya kesepakatan itu kadang ya kebanyakan disepakati berdasarkan setoran modal sebenarnya. Kita lihat aja contohnya deh. Ya, jadi kita lihat pembagian laba ini ya berdasarkan pembagian modal seumpama. Kita lihat perbandingan ditetapkan. Anggaplah bahwa firma Antono bersaudara selama tahun 2012 memperoleh laba sebesar 100.000. Akun modal Antono, Khalid dan Edi, ya pemilik firma ini, pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut. Modal Antono, ya tanggal 1 Januari 2012 saldo awalnya adalah 20.000. Khalid 1 Januari 2012 saldo awalnya 10.000. Kemudian setoran berikutnya adalah dalam bentuk investasi tanggal 18 April 2012 sebanyak 20.000. Kemudian modal Edi ya, modal Edi 1 Januari 2012 saldo awalnya 20.000. Tanggal 18 Juni juga ada tambahan modal investasi sebesar 30.000. Ya, inilah modalnya. Jadi modal total modal Antono 20.000, Khalid 30.000, kemudian Edi 50.000. Ya, ini anggaplah pembagiannya itu berdasarkan perbandingan yang ditetapkan. Sudah ada ketetapan. Ya. Selama tahun 2012, Antono Khalid ini melakukan pengambilan free pay. Tidak melakukan pengambilan free pay. Mereka sepakat laba atau rugi dibagi menurut perbandingan 4-3-3. Ya, jadi ini sudah tertuang dalam akte 4-3-3. Ya, bukan formasi sepak bola ini ya. Ini berarti 4 untuk Antono, 3 untuk Khalid, 3 untuk Edi. Kalau kita melihat modalnya tadi, ya justru Antono yang paling kecil modalnya kan. Tapi beliau yang mendapatkan lebih banyak ya, 4. 4 itu dalam bisa kita artikan 40%, ya. 40%, 30%, 30%, berarti totalnya 100%. Ya, berarti kalau laba, mereka memperoleh laba, ya, andaikan labanya adalah 100.000, maka bagian laba untuk Antono, ya, 4/10 atau bisa 40/100. Ya, 40% dari 100%. Ya, kita sederhanakan 4/10 dikali 100.000, ya, dengan 40.000, Khalid 3/10 kali 100, 30.000, demikian pun Edi. Ya, berarti bagian laba yang akan diperoleh oleh Antonio itu adalah 40.000 dari 100.000 tadi. Khalid dan Edi masing-masing 30.000. Habis. Ya, habis terbagi labanya. Dan ayat jurnal yang kita buat, ya, mendebit ikhtisar laba rugi 100.000, mengkredit modal Antono 40.000,
Holid 30.000, Edi 30.000. Selesai. Ya, itu asumsi ya, perbandingan ditetapkan. Nah, kalau kita lihat perbandingan modal, jika seumpama laba tadi dibagi menggunakan perbandingan modal Antono, Holid, dan Edi, ya, maka ada 3 kemungkinan yang menjadikan dasar, yaitu modal awal kah, atau modal akhir, atau modal rata-rata dalam setahun. Ya, apakah pembagian labanya menggunakan pertimbangan besaran modal awal atau modal akhir saja, ya, atau ya kalau mau lebih adil menggunakan modal rata-rata. Kita bahas dengan menggunakan perbandingan modal awal ya. Pertama, kita lihat tabelnya, nama sekutunya Antono, Holid, dan Edi. Saldo awalnya, saldo modal awal ya, yang seperti yang tadi kita bahas ini. Yang di dalam buku besarnya kita lihat, ini modal Antono, modal awalnya 20.000, Holid 10.000, Edi 20.000. Enggak, 20.000 Antono, Holid 10, Edi 20. Total modal 50.000. Ya, kita lihat berapa persentase laba yang akan mereka dapatkan. Labanya tetap tadi 100.000. 40%, ya 40% persentase laba untuk Antono, 40%, Holid 20% berdasarkan modal awalnya, dan Edi juga 40%. Ya, 40% itu ya didapatkan dari modal awalnya dibagi dengan total modal ya. Modal awal Antono kan 20, kemudian total modal 50. Itu dibagi 50 ya sama dengan 40%. Ya, kali 100. 40%. Nah, 40% ini berarti akan dikalikan dengan laba tadi yang diperoleh 100.000. Berarti 40% dikali 100.000 sama dengan 40.000. Jadi 20 dikali 100, 20.000, 40% dikali 100, 40.000. Ya, jadi Antono mendapatkan 40, Holid 20, kemudian Edi juga 40 total. Ya, jadi demikian kalau menggunakan perbandingan modal awal. Ya, selanjutnya kita coba untuk perbandingan modal akhir saja. Ya, kita lihat modal akhirnya ya. Antono 20.000, Holid 30, Edi 50. Kita jumlahkan semua tadi ini. Antono 20, Holid 10 ditambah 20 kan 30 ya, Edi 50. Totalnya adalah 100.000. Ya, sorry ini bukan modal awal ya, modal akhir nih. Kita ganti saja. Ya, modal akhir. Ini 20 per 100 ya, 20%, 30 per 100, 30%, 50 per 100, 50%. Inilah persentase laba yang akan mereka dapatkan dikalikan berapa laba yang diperoleh. Ya, kita contohkan tadi 100.000 kan. Ya, 20% dikali 100 dapat 20%. Holid 30%, Edi mendapatkan bagian dari laba sebesar 50%. Karena dia yang memiliki modal yang paling banyak. Nah, selanjutnya, kalau ini ya memiliki kelemahan juga, modal awal juga memiliki kelemahan, modal akhir memiliki kelemahan, mungkin kita menganggap belum terlalu adil. Kalau mau adil, kita bisa menggunakan modal rata-rata.
Jadi kita akan menghitung kalau modal rata-rata atau tertimbang, kita akan menghitung berapa lama modal mereka itu sudah tertanam di dalam, beredar gitu. Sudah berapa lama diinvestasikan. Kita akan hitung itu. Ya. Kita menggunakan modal rata-rata, ada dua modal rata-rata ya. Yang pertama kita gunakan dulu modal rata-rata sederhana. Ya, kalau modal rata-rata sederhana kita akan menambah dan membagi modal awal ditambah dengan modal lahirnya. Ya, mungkin ada kelemahan juga, nanti kita lihat. Modal awal, saldo modal awal ditambah dengan saldo modal akhir, kemudian nanti akan diperoleh rata-rata. Ya, Antono, modal awalnya tadi 20.000 sekaligus menjadi modal lahir karena setelah ini tidak ada lagi tambahan. Jadi kita akan menganggap modal awalnya 20.000, modal lahirnya 20.000, ya kan? Ya, kemudian Holid 10.000, kemudian modal lahirnya totalnya tadi adalah 30.000. Ya, itu 10 ditambah 30, ya 40 bagi 2, 20.000. Antono juga begitu. 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 40.000 dibagi 2. Itulah rata-ratanya sama dengan 20.000. Edi 20.000 setoran awal. Ya, kemudian ada setoran investasi lagi 50.000, 30.000. Jadi totalnya 50.000. Berarti 70.000 dibagi 2 sama dengan 35.000. Ya, inilah rata-rata modal mereka. Antono 20.000, Holid 20.000, Edi 35.000. Ya, totalnya 75.000. Kita bagi lagi. 20 dibagi 75 sama dengan 26,67%. Ya, sama Holid ya, 35 dibagi 75 sama dengan 46,66%. Totalnya 100%. Dikali dengan labanya tadi yang 100.000. Ya, jadi dikalikan masing-masing 26,67, ya 26.670 dan seterusnya, ya. Maka terbagi habis lagi. Ya, apa kelemahannya? Kelemahannya ya lihat aja Antono yang pastinya hanya 20.000 saja total modalnya. Ya, tetapi dia dihitung sama dengan Holid. Holid ya jelas totalnya adalah 30. Ya, 30.000 total modalnya. Ya, tapi karena sistem perhitungannya kita menjumlahkan saldo awal kemudian dijumlahkan dengan saldo akhir, ya pada akhirnya Antono dan Holid kelihatan sama. Ya, yang sebenarnya tidak sama. Nah, kalau kita masih belum puas dengan itu, maka kita bisa menempuh ya rata-rata tertimbang. Ya, ini yang paling adil karena kita akan menghitung berapa lama beredarnya ya, investasi yang dilakukan atau modal yang diinvestasikan itu. Nah, dalam rata-rata tertimbang ini kita ulas kembali ya modal awal tadi tahun 1 Januari. Berarti kita akan lihat jangka waktunya. Jangka waktu modalnya 1 Januari sampai 31 Desember berarti 12 bulan, ya kan? Kemudian saldo modalnya tadi adalah 20.000. Berarti 20.000 dikali 12 ini ya sama dengan 240.000. Kemudian Holid 1 Januari 2012 ada investasinya tadi 10.000. Ya, 10.000. 1 Januari sampai dengan 18 April. Ya, karena investasi berikutnya dilakukan tanggal 19 April. Ya, berarti kita hitung berapa bulan. Ini 3,6 bulan. Ya, 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih. Hampir 4 bulan lah. 3,6 bulan totalnya.
Jadi dikali 10.000, 36.000. Kemudian kita hitung lagi investasi berikut yang dilakukan 30.000 tadi adalah dari 19 April sampai dengan 31 Desember selama dengan 8,4 bulan. Ya. Dikali 30.000, 252.000. Ya, totalnya dari atas 36 ditambah 252 itu 288.000. Ya, itulah jumlahnya mereka setelah dikalikan itu ya untuk Khalid. Kemudian Edi juga seperti itu. Januari sampai 18 Juni 5,6 bulan. Ya, kemudian 20.000 dikali ya 5,6 dikali 20.000 112.000. Kemudian 19 Juni sampai dengan 31 Desember 2012 juga jangka waktunya yang beredar yang 50.000 ya. Berarti 6,4 dikali 50.000 320.000, totalnya adalah 432.000. Ya, modal rata-rata Antono dengan demikian adalah 240 dibagi 12 1 tahun kan 12 bulan 20.000. Modal rata-rata Khalid 288 dibagi dengan 12 24.000. Modal rata-rata Edi 432 dibagi 12 36.000. Selanjutnya akan kita cari tata timbangnya lagi kan. Nah, Antono, Khalid dan Edi demikian modalnya tadi ini yang sudah kita hitung di depan tadi ya. Antono 20.000, Khalid 24, Edi 36 ya yang dari sini. Oke. Kemudian kita bagi lagi ya 20 per 80 berarti 25%. 24 per 80 30%. 36 per 80 45%. Ya, totalnya semua 100%. 25 inilah akan dikalikan dengan total laba yang diperoleh. Tadi total laba yang diperoleh adalah 100.000, berarti 25% dikali 100.000 sama dengan 25.000. 30% dikali 100.000, 30.000, 45% dikali 45.000. Ya, jadi kita ingat ya, 100.000 ini hanya contoh saja. Kalau seumpama labanya adalah 150.000, berarti 30% akan dikali dengan 150 ya dan sebagainya. Ya, sekira demikian ya untuk pembagian laba dengan menggunakan perbandingan modal ya, yang ini yang paling adil ketika menggunakan modal rata-rata tertimbang. Nah, selanjutnya kalau kita mengumpamakan lagi ya ada bunga modal. Seandainya modalnya pun dihitung ya dibungahkan gitu. Ada nilai bunga dari masing-masing modal. Ya, misalkanlah bunga modal itu 18% per tahun. Dan laba, ya, setelah dikurangi bunga modal dibagi menurut perbandingan 6:22. Ya, anggaplah seperti itu. Ini kasusnya beda lagi. Maka bunga modal Antono itu 3.600, Khalid 4.320, Edi 6.400. Ya, jadi bunga modal ini diperoleh dari modal yang tadi, modal Antono tadi kan 20.000 ya. Ini ya, yang modal rata-rata 20.000 dikali 18%, 3.600. Kemudian Khalid 24% ya, dikali dengan 18%. Kemudian ini Edi 36.000 dikali 18%. Yang modal rata-ratanya tadi kita ambil. Ya, totalnya adalah 14.400. Itu adalah bagian bunga ya untuk masing-masing anggota sekutu yang diambil dari laba. Labanya tadi adalah 100.000. Sehingga yang tersisa saudara sekalian adalah karena terbagi 14.400
Ya, selisihnya itu yang akan dibagi kepada masing-masing sekutu. Ya, jadi yang tersisa adalah 85.600. Tadi dikatakan sisanya itu akan dibagi menurut perbandingan 6-22. 60% untuk Antono, 20% untuk Khalid dan Edi. Berarti 60, sisanya itu 85.600 ya, dikali ya, untuk Antono 60% dikali 85.600 sama dengan 51.360. Kemudian Khalid dan Edi 20% dikali 85.600 ya 17.120 masing-masing. Ya, ini dijumlahkan ke sana totalnya akan sama 85.600. Ya, totalnya adalah 100.000. Itulah total laba tadi. Ya. Ini hasil perhitungan tadi ya. Kemudian, sekalian, kepada gaji sekutu. Nah, kita andaikan lagi gak ada gaji. Jika seandainya mereka ini adalah sekutu aktif, itu pula mereka semua yang mengurus persekutuan, maka kepada Antono, Khalid dan Edi juga akan diberikan gaji. Ya, masing-masing sebesar anggaplah 100, 300, dan 500 per bulan. Bunganya juga tetap 18% per tahun. Maka setelah dikurangi bunga, modal, dan gaji, sisa laba ini akan dibagi lagi menurut perbandingan 6-2-2. Ya, jadi gaji itu bukan dibayar per bulan ini ceritanya, tetapi dibayar dalam 1 tahun, diambil dari laba. Faktanya sebenarnya gaji itu bisa dibebankan ya dari setiap bulan itu. Jadi kalau seperti itu ceritanya, maka kita tidak akan menghitung laba seperti ini. Ya, karena laba itu akan diperoleh setelah dikurangi dengan beban gaji. Nah, gaji ini ya, yang 100 per bulan oleh Antono dikalikan dengan 12 bulan berarti 1.200. Khalid 3.600 ya, dan 300. Kemudian 500 untuk Edi ya, dikalikan 12, 6.000. Totalnya adalah 10.600. Bunga tadi sama ya, 14.400. Jadi total yang keluar ini adalah 25.200. Berarti sisa labanya adalah 74.800. Nah, inilah yang akan dibagi dengan ya, formasi ini 622 nih. Perbandingan 622. Ya, Antono 6, ya 60% dikali 74.800. Kemudian Edi dan Khalid masing-masing 20%. 20% dikali 74.600. Totalnya seperti 14.960 ya. Totalnya semua. Ya. Jadi demikian ya. Kalau seumpama ada gaji sekutu yang akan diberikan, yang diambil dari laba. Nah, selanjutnya kita lihat pembagian rugi. Untung dibagi, rugi pun dibagi tuh. Ya, kita misalkan Firmantono hanya memperoleh laba seumpama ya tadi 100.000, kalau seumpama kita umpamakan sekarang adalah 5.000. Maka pembagian laba kepada masing-masing sekutu ya, maka dan diketahui gaji Antono, Khalid dan Edi masing-masing 100, 300 dan 500 juga tadi. Maka perhitungannya seperti ini, saudara sekalian. Gaji tadi sudah kita hitung ya, 1.200, 3.600 ya. Kemudian bunga juga seperti itu, sehingga totalnya adalah
25.200. Padahal ini diambil dari laba. Labanya berapa? 5.000. Itu sudah diberikan sebanyak, total yang akan keluar itu adalah 25.200. Ya, berarti berapa rugi? Ya, ruginya adalah 20.200 itu. Nah, inilah lagi rugi yang akan kita hitung. Kita akan bagi. Ya, jadi dari mana 20.200 ya? Dari laba tadi 5.000. Sementara yang dibagikan, saudara sekalian, itu totalnya adalah 25.200. Berarti akan selisih minus sebesar 20.200. Ya. Minus 20.200 ini di mana diperoleh? Nah, kita bagi. Rugi ini namanya kan? Maka akan dibagi lagi berdasarkan formasi tadi. Perbandingan 6-2-2. Siapa yang menanggung kerugian lebih banyak? Ya, siapa yang mendapatkan keuntungan yang banyak juga tadi, yang 60%, berarti Antono. Maka 20.200 ini akan kita kalikan untuk Antono 60%, ya, 622 itu kan. 60% dikali 20.200, maka hasilnya adalah 12.120. Khalid dan Edi masing-masing 20% dikali 20.200, 4.040. Ya, itu kerugian yang ditanggung masing-masing. Mereka mendapatkan gaji dan bunga tadi ya, itu yang di atas, Antono 4.800, Khalid 7.920, Edi 12.480. Ya. Sehingga kita jumlahkan, tentu saja akan mengurangi ini. Dari keuntungan yang dari gaji ya, yang diambil tadi di atas, itu kan nombok dari ya, laba yang tidak cukup yang hanya 5.000, tapi setelah dibagi seperti ini, ya, maka bagian yang diperoleh oleh Antono yang tadinya adalah 4.800, tetapi Antono pun harus menanggung kerugian 12.120. Ya, berarti akan mengurangi. Berapa totalnya sekarang yang didapatkan, kerugian yang didapatkan oleh Antono? 7.320. Ya, 12.120 dikurangi nih 4.800. Ya, berarti diambil dari modalnya Antono nantinya 7.320. Ya, tapi untuk Khalid, ya memang di sini masih ada kerugian. Tapi pembagian gaji dan modalnya tadi masih selisih plus. Ya, 7.920. Ya, sehingga masih ada yang diperoleh 3.880. Ya, sementara Edi juga seperti itu, 12.480, yang ditanggung hanya kerugian 4.040. Ya, jadi masih tersisa 8.440. Ya, ini yang mereka dapatkan. Maka kalau kita catat seperti ini catatannya, ya jelas modalnya akan berkurang. Lihat, besar laba rugi 5.000, modal Antono 7.320. Ya, 7.320. Hanya modal Antono saja yang di debit nih. Berarti artinya modalnya Antono akan berkurang setelah ini. Ya. Modal Antono akan berkurang sebesar 7.320. Modal Khalid masih bertambah 3.880. Modal Edi masih bertambah 8.440. Ya, kita lihat laporan perubahan modalnya. Ya, ini tadi. Anda kan ada free-nya kan. Ya. Modal Antono sekarang modal akhirnya adalah 84. 80 Khalid 49, kemudian Edi 71. Ya, demikian saudara sekalian untuk materi kita tentang persekutuan atau akuntansi untuk persekutuan. Ya, silakan Anda pelajari dan simak baik-baik. Ya, semoga bermanfaat dan kita diskusikan jika ada yang perlu kita bahas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.